kita ke topik yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentang myocardial protection, blood or clear cardiopegia, yang akan disampaikan oleh Ibnu Sofa, sarjana keperawatan nurse. Beliau adalah salah seorang perfusionis di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, khususnya di bagian pediatrik. Kepada Ibnu Sofa, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah materi saya sudah kelihatan? Di terakhir mudah-mudahan masih semangat ya, agak sedikit berat ini topiknya, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih ya atas waktunya Mbak Moderator Uni Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan presentasi, kita akan diskusi tentang myocardial protection. Sebelumnya presentasi yang sangat bagus dari Mas Asep tentang manajemen antikoagulan, dan juga presentasi yang sangat luar biasa dan sangat valuable dari Dr. Kun tentang metabolic management during cardiopulmonary bypass. Nah, sekarang kita topiknya lebih khusus tentang myocardial protection. Mungkin nanti akan banyak bahasa tentang cardioplegic dan akan banyak bahasa tentang apakah blood atau clear cardioplegic ini mana yang lebih superior atau mana yang lebih inferior di antara keduanya. Oke, fenomena ini sudah tidak asing di tengah-tengah kita ya. Kita udah sering mendengar tentang iceberg fenomena atau fenomena gunung es ya. Ibarat kalau kita melihat orang sedih, kadang kita cuma lihat matanya saja yang berair, ya, atau matanya saja yang merah. Padahal selain matanya, hatinya juga terluka, atau mungkin selain hatinya, tangannya juga terluka. Tapi yang nampak di kita hanya mata saja. Begitu juga dengan morbidity dan mortality. Jadi ada misalnya 2% kasus mortality, tapi mungkin morbiditasnya jauh lebih banyak, bisa mungkin 10 kali lipat dari mortality yang kita lihat. Itu fenomena yang sama dengan fenomena gunung es. Artinya yang tampak di depan mata kita bisa jauh lebih sedikit dari apa yang seharusnya ada. Nah, begitu juga dengan kejadian tentang injury miokard atau kerusakan pada miokard. Manifestasi klinisnya misalnya low cardiac output syndrome, aritmia, dan lain-lain. Itu salah satu dari morbidity. Tidak semua morbidity nanti menimbulkan mortality, tapi pasti sebelum mortality pasti terjadi morbidity. Oleh karena itu, penting kita bahas tentang myocardial protection. Nah, apa di sebenarnya myocardial protection nanti akan kita bahas ya. Oke. Nah, ini tentang myocardial protection atau pelindungan terhadap jantung. Kita lihat dulu, berarti ada kerusakan pada jantung. Nah, jantung itu bisa mengalami kerusakan atau injury pada 3 step atau 3 tahap. Tahap yang pertama memang dalam kondisi unprotected atau tidak terlindungi. Contohnya pada pasien-pasien pre-op yang dia mengalami hipotensi atau mengalami penyakit jantung koroner atau koroner spasm, itu artinya jantung dia dalam keadaan injury. Nah, unprotected nih kayak gitu. Nah, protectednya seperti apa? Protectednya misalnya kalau pada PJK dikasih heparin misalnya, kemudian dikasih apa namanya, pasang stent dan lain sebagainya. Itu salah satu protected. Nah, terkait pada khusus pada di ruang bedah jantung atau kerjaan kita sehari-hari, myocardial injury-nya itu dimulai pada fase protected, di mana kita memang melakukan proteksi terhadap miokard. Proteksinya apa saja nanti akan kita bahas setelah ini. Ternyata proteksi miokard itu bisa saja nggak tepat atau bisa saja kurang bagus. Banyak faktor yang mempengaruhi ya, sehingga nanti justru akan menimbulkan reperfusion injury. Bisa menimbulkan low cardiac output syndrome, embolik, atau biasa flow reperfusion ya. Oh, bentar.
Oke. Nah, tentang myocardial protection. Jadi perlindungan terhadap jantung itu bisa kita capai dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan cardioplegic. Yang kedua dengan menggunakan hipotermi. Hipotermi di sini adalah hipotermi cardioplegic. Jadi cardioplegicnya kita gunakan hipotermi. Kemudian yang ketiga adalah non-distended. Jadi mencegah jantung itu supaya dia tidak bengkak, bebannya tidak terlalu banyak ya, kosong gitu. Nah, tentang apa sih sebenarnya, kita nanti akan banyak bahas tentang cardioplegic ya. Cardioplegic itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk supaya lapang pekerjaan operasi itu jauh lebih clear, jauh lebih jelas ya. Karena jantung bisa lebih diam, kemudian tidak terganggu dengan beating dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tujuannya adalah untuk melindungi jantung itu sendiri, melindungi dari apa? Dari ischemic injury dan reperfusi injury. Ya, itu adalah dari cardioplegic. Nah, ini tentang brief dari history dari cardioplegic ya. Jadi mungkin tidak saya bacakan detail, saya hanya ingin menyingkat saja bahwa awal mulanya adalah dengan ditemukannya oleh Sidney Ringer pada tahun 1883 ya. Ya, dia menemukan ternyata kalium ini adalah salah satu agen kuat yang bisa menyebabkan jantung itu ares. Kemudian berlanjut sampai pada tahun 1955 oleh Melrose itu digunakan untuk menghentikan jantung atau dipakai untuk cardioplegic ya. Tapi istilahnya waktu itu belum disebut cardioplegic karena cardioplegic itu disampaikan pertama kali oleh Lamb ya pada 2 tahun setelah Melrose. Nah, penggunaan Melrose solution atau kalium saja itu ternyata banyak membuat cedera jantung. Jadi setelah dilakukan otopsi, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata jantungnya banyak nekrosis di situ, banyak mati jaringannya di situ. Makanya berkembang oleh Babcock dan yang lainnya, bagaimana dengan menggunakan blood cardioplegic atau dengan menggunakan kalium tapi ditambah dengan agen-agen proteksi yang lainnya. Jadi nggak hanya kalium saja. Ya, jadi itu perkembangannya itu sampai sekarang. Nah, tadi ada cardioplegic dan non-cardioplegic. Ternyata pelindungan jantung itu juga ada yang tidak menggunakan cardioplegic. Bagaimana caranya? Dengan menjaga perfusi koroner terus-menerus tetap ada. Kemudian atau dengan cara yang kedua yaitu dengan intermittent aortic cross clamp. Jadi cross clampnya dibuka, ditutup secara intermittent. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan topik cooling heart. Jadi jantungnya hanya didinginkan saja, nggak dikasih cardioplegic. Itu juga bisa salah satu strategi ya untuk non cardioplegic. Nah, tentang cardioplegic, apa sih sebenarnya yang harus kita pahami ketika kita bicara tentang cardioplegic? Yang pertama adalah aksi potensial. Ini teman-teman mau jangan sampai lupa tentang aksi potensial ya. Jadi mohon izin ini sebelumnya pada senior-senior saya yang banyak di sini. Tadi saya lupa menyapa, ada Bu Rina nih guru saya, dan ada Mbak Dewi, ada Mas Siki dan lain-lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Izin sharing ya. Jadi apa sih sebenarnya yang kita harus ketahui tentang cardioplegic? Yang pertama adalah aksi potensial. Jadi seorang perfusi seharusnya paham tentang aksi potensial. Ya, biasanya aksi potensial itu kita pelajari di pelajaran EKG kayak gitu. Nah, padahal basicnya cardioplegic jauh lebih advance daripada ya sama-sama advance lah ketika kita belajar tentang kardiovaskuler. Yang kedua adalah elemen proteksi, jadi agen-agen proteksi yang lain. Yang ketiga adalah konsumsi oksigen. Jadi kenapa sih cardioplegic, apa hubungannya dengan konsumsi oksigen? Dan yang keempat adalah respon terhadap iskemik dari organ jantung itu sendiri. Kita akan bahas satu-satu. Ini adalah aksi potensial dari kardiomyosit atau sel jantung ya, bahwa ini udah hal yang sudah familiar juga di teman-teman, bahwa
ada 4 fase di aksi potensial itu yang terbagi menjadi 2, yaitu depolarisasi dan repolarisasi. Nanti di split menjadi 4 fase, dari fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Saya suka gambar ini karena gambar ini cukup detail menurut saya. Pada fase 4 atau fase istirahat, kemudian pada fase 0 ya, pada fase 0 atau fase depolarisasi, kemudian pada fase 1 fase repolarisasi dini, kemudian pada fase 2 itu adalah fase plateu, kemudian fase 3 itu adalah fase repolarisasi cepat, dan fase yang keempat adalah fase istirahat. Dan di setiap fase ada komponen elektrolit, natrium, kalium, dan kalsium yang bergerak atau keluar masuk ya, menjelaskan nanti apa yang terjadi sebenarnya pada aksi potensial. Nah, pada sel jantung itu membran potensialnya pada saat istirahat atau pada saat polar itu sekitar minus 90 mV. Nah, itu pada saat istirahat. Dengan adanya agen elektrolit natrium yang masuk ya di fase 0, ya, kalau natrium itu ada banyak di luar sel, ketika dia masuk maka selnya akan berubah menjadi elektropositif karena natriumnya muatannya positif, ya, sampai sekitar positif 20 mV. Begitu sudah positif 20 mV, pintu natriumnya ini akan tertutup gate-nya. Nah, setelah pintu gate-nya tertutup, nanti akan dilanjutkan dengan penurunan kalium, ya, penurunan kalium, dan tidak berapa lama akan diikuti dengan masuknya kalsium dari luar ke dalam sel, atau jadilah fase 2 atau fase plateu. Fase 2, fase plateu ini sangat penting karena fase inilah di mana kalsium ini masuk. Kalsium nanti ini akan menyebabkan kontraksi ya pada selanjutnya. Banyak yang salah kaprah terhadap makna depolarisasi dan kontraksi itu, banyak yang menyamakan, padahal berbeda. Depolarisasi itu terjadi terlebih dulu sebelum kontraksi. Jadi depolarisasi itu aksi listrik, kalau kontraksi itu aksi mekanik. Ya, jadi depolarisasi terjadi dulu sampai fase 2, kemudian setelah fase 2 baru terjadi kontraksi. Dan begitu seterusnya dilanjutkan dengan setelah kalsium ini tertutup gate-nya, kalium masih keluar sehingga sel akan kembali menjadi elektronegatif. Ini penting ketika kita belajar kardioplegia. Nah, ketika ada penambahan, kita ingat ya bahwa kalium itu banyaknya ada di dalam sel, sementara natrium banyaknya ada di luar sel atau ekstraseluler. Kalau kalium itu intraseluler. Nah, apa yang terjadi ketika tubuh kita itu disuntik atau dikasih banyak kalium? Nah, kalium yang kita suntikan itu masuknya kan ke ekstraseluler atau ke pembuluh darah, ya, bukan ke intraseluler. Sementara kalium itu perlu gradien dia untuk masuk, ya, untuk keluar dari dalam sel keluar sel. Ketika kaliumnya di luar sel itu udah banyak, maka kalium yang ada di dalam sel cenderung tidak akan keluar atau sedikit keluar, sehingga selnya akan lebih elektropositif atau disebut dengan depolarisasi. Ingat bahwa depolarisasi adalah merubah muatan sel dari yang tadinya negatif menjadi positif. Dan ketika kalium di dalam sel itu tidak mau keluar, maka selnya dia akan tetap bermuatan positif atau disebut dengan depolarisasi. Bagaimana dengan kalau tubuh itu kekurangan natrium nih? Natriumnya justru rendah. Nah, natrium itu kan normalnya di ekstraseluler yang paling banyak, tapi ternyata natriumnya ini rendah ya. Jadi harusnya dia masuk kan, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam sel karena dia transmembran gradiennya kecil atau rendah. Nggak pengaruh dalam resting membran potensial karena memang selnya nggak ada yang muatan tambahan yang masuk lagi kan. Jadi resting membran potensialnya tetap berada di nilai yang negatif. Bagaimana kalau tubuh kita itu mengalami hipokalemia? Nah, ternyata kalau mengalami hipokalemia berkebalikan pada pasien yang mengalami hiperkalemia, kalium di intrasel
akan jauh lebih banyak keluar sehingga muatan di dalam sel menjadi lebih negatif atau disebut dengan hiperpolar. Bagaimana kalau hipernatremia? Tadi natriumnya sudah sedikit nih, sekarang natriumnya banyak. Nah, natrium banyak di dalam sebelumnya di luar sel memang sudah banyak, sekarang tambah banyak. Ada pengaruhnya nggak ke di resting membran potensial? Nggak ada pengaruhnya. Dia akan mudah tetap bisa masuk sama seperti sebelumnya. Artinya di sini apa? Bahwa resting membran potensial itu banyak dipengaruhi oleh depolarisasi kalium dan cenderung kalau natrium dia akan jauh lebih tidak mempengaruhi resting membran potensial. Nah, apa hubungannya dengan kardioplegik? Teman-teman pasti sering mendengar tentang istilah kardioplegik ekstraseluler dan kardioplegik intraseluler. Banyak sekali ini yang diskusi, kadang chat sama saya, bagaimana sih membedakan itu, melihat itu. Ini jenis kardioplegik yang kita gunakan ekstraseluler atau intraseluler ya Mas, gitu. Nah, begini nih penjelasannya. Apa sih yang disebut dengan intracellular solution atau intracellular kardioplegik? Ketika cairan kardioplegik yang kita gunakan, ya, ketika cairan kardioplegik yang kita gunakan itu mengandung natrium yang rendah, ya. Natrium yang rendah itu kan sama kayak komposisi natrium di dalam sel kan, karena natrium di dalam sel itu rendah jumlah natriumnya. Kalau yang tinggi itu kalium. Nah, ketika kita cairan jenis kardioplegik yang kita gunakan adalah cairan yang menggunakan natrium yang rendah, komposisinya berarti dia komposisi sama dengan komposisi intrasel. Makanya disebut dengan intracellular solution. Terus apa yang terjadi? Bagaimana patofisnya? Nah, ketika natrium itu dia rendah di dalam di dalam intravaskuler koroner yang kita kasih kardioplegik, padahal harusnya natriumnya ini lebih tinggi kalau pada flow yang seperti biasa, nggak pakai kardioplegik, sehingga kalau pada flow biasa natriumnya kan dia lebih tinggi, dia bisa masuk nih di fase 0 itu, dia bisa masuk merubah gradien ya, yang tadinya elektronegatif minus 90 beranjak berangsur naik karena ada natrium yang masuk ini, karena gradiennya tinggi, natrium di ekstrasel lebih tinggi dari intrasel, jadi natrium bisa masuk. Nah, tapi kalau kita pakai yang intracellular solution di mana sodiumnya rendah, nggak bisa masuk nih. Jadi natriumnya nggak bisa masuk, alhasil selnya masih tetap berada dalam keadaan polar atau istirahat atau di fase 0. Itu gambarnya strip sebelum angka 0 dia udah di strip. Artinya natriumnya dia nggak masuk. Nah, makanya disebut dengan non-depolarizing agent, cardiac arrest. Jadi arrest jantung dalam kondisi tidak terdepolarisasi atau hiperpolarisasi namanya, atau polar ya. Apa keuntungannya ketika kita menggunakan kardioplegik yang intraseluler jenis seperti ini? Tidak ada iritan dari efek potasium atau efek kalium. Kaliumnya sih memang tinggi, tapi tidak setinggi pada ekstraseluler kardioplegik yang banyak menggunakan kalium sampai 20 bahkan 30. Kalau ini kaliumnya cukup 10, 13 misalnya. Kemudian tidak beresiko terhadap calcium loading ya, atau stone heart. Jadi resiko stone heart lebih kecil, nanti akan saya bahas di akhir di stone heart ini. Kemudian apa kerugiannya ketika kita menggunakan kardioplegik jenis ini? Resiko over volume ya, kalau kita memberikannya dalam keadaan jumlah yang banyak. Kemudian sistemik hiponatremi ya, karena yang kita berikan adalah cairan yang kardioplegik yang hiponatremi. Walaupun sebenarnya kardioplegik kalau nanti di suction, keluarnya di sinus coronarius, di suction dia akan nggak balik ke sistemik seharusnya. Tapi dalam suatu tindakan bedah jantung tidak semuanya kadang bisa di suction nih kardioplegik yang balik dari sinus coronarius ini. Kemudian
kerugian yang ketiga adalah miokardial edema kalau memang kita banyak menggunakan cairan, gitu ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan kardioplegik ekstra seluler? Nah, kardioplegik ekstraseluler itu kalau kita menggunakan jumlah natrium yang komposisinya sama dengan komposisi ekstraseluler. Nah, natrium itu kan banyaknya di ekstraseluler kan. Jadi kalau kita lihat saja, gampangnya kita lihat saja, cara mudahnya, tipsnya melihat ini ekstraseluler atau intraseluler, lihat kadar sodiumnya. Kalau kadar sodium kardioplegik itu adalah hiponatremi atau natriumnya rendah, berarti kardioplegik ini intraseluler mekanisme cardiac arrest. Kalau dia sodiumnya tinggi sama kayak extracellular fluid sekitar 140, 135 sampai 145, berarti dia extracellular solution. Nah, bagaimana mekanismenya? Lihat di gambarnya bahwa ketika kita memberikan sodium, berarti sodiumnya kan nggak ada masalah kan, karena sodiumnya tinggi, sodiumnya bisa masuk nih di fase 0, berarti bisa terdepolarisasi. Selnya bisa terdepolarisasi, karena natrium di dalam sel lebih rendah, jadi natrium bisa masuk. Terus sampai di fase 2, terus sampai di fase 3. Nah, di fase 3 ini penting, karena di fase 3 ini harusnya terjadi kalium keluar dari dalam sel, menuju luar sel. Sementara kita sudah di luar sel, kita sudah memberikan kalium yang tinggi, ya, kalium yang tinggi, sehingga kalium ini akan terhambat keluarnya, sehingga dia akan diblok nih, ya. Makanya dia tidak mencapai resting membran potensial istirahat, dia nggak nyampe. Dia tetap berada dalam keadaan depolarisasi. Makanya disebut dengan depolarizing agent cardiac arrest. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah tidak terjadi overload cairan, karena kalau kita memberikan cairan yang ekstraseluler ini pasti kaliumnya tinggi dan pasti dosisnya nggak banyak. Ya, ini 20 cc per kilo misalnya untuk loading dose-nya, 10 cc per kilo untuk maintenance dose-nya. Jadi jumlahnya akan sedikit lebih sedikit. Namun kalau nanti operasinya panjang, ngasih terus, ya resiko overload-nya tetap bisa terjadi. Kerugiannya apa? Kerugiannya introp surgery. Jadi karena bedahnya harus di stop setiap 20 sampai 30 menit pada teorinya ya, kayak gitu. Jadi sehingga surgeon lagi ngerjain tindakan bedah harus kita stop dulu. Stop. Dok, plegia udah 20 menit. Plegia udah 25 menit. Oke, stop dulu. Masuk lagi. Nah, itu bisa membuat operasi lebih lama juga jadinya. Dan kemudian karena kita menggunakan potasium, ada iritan potasium. Ini adalah efek yang pertama di awal mula adanya kardioplegik atau awal mula adanya potasium sebagai cardiac arrest agent seperti yang disampaikan oleh Sidney Ringer. Nah, teman-teman, ini ada nurse equation. Jadi kita sebenarnya bisa menghitung berapa sih perubahan, kenaikan, penurunan dari elektronegatif suatu sel ya dengan menggunakan Nash equation. Contohnya pada kasus ini ketika kalium kita dalam keadaan normal 40 4 milimol itu elektronegatifnya sekitar minus 90 milivolt. Tapi ketika kita memberikan extracellular solution, ya, elektronegatif sel berubah sekitar 50 milivolt. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini 61,5 di log. CO ini adalah konsentrasi kalium di luar. C ini adalah konsentrasi kalium di dalam sel. Nanti bisa dihitung ketemunya sekitar segini. Nah, kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga adalah oxygen consumption. Kita lihat pada penggunaan CBB di suhu 37 itu sekitar 6 cc per 100 gram per menit. Pada keadaan, dan teman-teman bisa lihat di slide ya lebih jelas. Kemudian pada keadaan fibrillasi sekitar 6,5.
pada keadaan ARES sekitar 1 cc. Nah, jumlah konsumsi oksigen akan semakin turun seiring dengan penurunan suhu ya, dan akan semakin turun ketika ditambahkan dengan agen ARES ya. Ini disampaikan oleh Gerald Bergbock. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang elemen proteksi. Jadi kalau dulu oleh Sidney Ringer itu hanya kalium saja, semakin berkembang ternyata jantung nggak cukup diareskan saja, harus dilindungi supaya tidak banyak terjadi nekrosis, tidak banyak terjadi sel yang rusak, itu harus dilindungi. Nah, dilindunginya adalah oleh, selain elektromechanical arrest, adalah oleh hipotermi. Jadi hipotermi ini bisa menambah proteksi terhadap miokard. Jadi selain dikasih kardioplegiknya juga dikasih dengan dalam kondisi yang dingin ya, itu. Kemudian ditambahkan dengan additive protective agent, magnesium sulfat misalnya. Ini untuk apa? Untuk mencegah atau mengurangi kalsium overload atau stone heart ya. Jadi magnesium citrat ini bisa untuk stabilizing membran dan juga bisa membantu untuk pengeluaran kalsium dari intrasel ke ekstrasel. Kemudian ditambahkan buffer TAM atau HCO3 untuk mengcounter adanya asidosis, atau pakai histidin kalau pada HTK ya, dia buffernya pakai histidin. Kemudian mannitol atau albumin untuk selular edema dan juga untuk scavenger, karena mannitol ini bisa bereaksi dengan agen ROS atau reaktif oksigen spesifik ya. Radikal-radikal bebas mannitol itu bisa menangkap ya. Contohnya adalah superoksid yang dihasilkan oleh enzim xanthin dari xanthin dehidrogenase ya, itu menghasilkan radikal bebas. Ada juga dari hidroksil radikal bebas. Nah, hidroksil radikal bebas ini bisa ditangkap sama mannitol, sehingga biasanya teman-teman dan kita juga kalau misalnya reworm nih, kita kasih mannitol. Ini tujuannya adalah untuk radikal bebas, selain untuk menjaga tekanan osmotik atau oncotic kalau albumin ya, sehingga tidak terjadi cellular edema. Kemudian prokain ini adalah stabilizing membran ya, bisa pakai prokain, bisa pakai adenosin, bisa pakai lignokain ya. Jadi jenisnya macam-macam. Tapi prokain atau stabilizing membran di sini nanti cara kerjanya beda-beda ya. Kalau lignokain dia akan menghambat atau memblok dari kanal natrium. Kalau nanti pakainya adenosin atau prokain, dia akan membuka kalium ini tetap terbuka atau open. Kemudian asam amino glukosa ya, atau ketoglutarat kalau pada pakai HTK itu untuk sebagai sumber energi. Jadi elemen proteksinya selain dari mechanical arrest atau electromechanical arrest juga menggunakan hipotermi dan additive protective agent. Kelewat. Nah, ini yang selanjutnya adalah tentang spektrum dari iskemia atau perjalanan dari iskemia. Jadi Pak, ketika kita memberikan plegik, memang kita membuat jantung itu dalam kondisi iskemia sebenarnya, karena kita stop aliran koroner. Itu namanya disebut dengan iskemia precondition. Nah, bisa berlanjut ke myocardial stunning atau stone heart ya, kalau memang nanti terjadi reperfusi injury atau ischemic injury. Kemudian bisa berlanjut ke myocardial hibernation. Jadi ini adaptive respon. Jadi kalau misalnya respon pasien bisa misalnya low cardiac output syndrome, bisa misalnya aritmia, itu adalah adaptive respon. Kemudian kalau tidak tertangani bisa terjadinya myocardial necrosis. Ini adalah pada tahap end stage ya, jadi irreversible. Kalau myocardial stunning dia reversible ya.
Myocardial hibernation juga reversible, tapi kalau udah end stage dia udah irreversible. Nah, ini adalah calcium load atau stone heart fenomena kalau kita kenal sehari-hari. Nah, bagaimana sih proses dari stone heart itu? Pada jantung yang mengalami atau kita berikan cardioplegic, kemudian dia akan asidosis karena tidak mendapatkan perfusi koroner, sirkulasi koroner ya. Asidosis di intraseluler. Jadi kalau saya sampaikan asidosis berarti dia asidosis di intraseluler. Nah, ketika asidosis di intraseluler berarti banyak ion hidrogen yang ada di dalam sel, ya. Banyak ion hidrogen di dalam sel. Nah, ion hidrogen ini harus keluar dari dalam sel. Mekanisme pertahanan tubuhnya adalah keluarkan ion hidrogen, ya, melalui NaH exchanger atau sodium hidrogen exchanger. Jadi hidrogennya keluar, natriumnya masuk nih. Nah, setelah natrium masuk, natrium juga akan bertukar nih. Dia menganggap bahwa natrium di dalam sel juga masih banyak nih, kayak gitu. Nah, dia bertukar dengan kalsium. Kalsiumnya akan masuk. Sehingga kalsium yang ada di dalam sel makin bertambah banyak. Makanya terjadi sehingga namanya disebut dengan calcium load. Dan ini akan mengganggu kontraktilitas dari otot jantung atau sering disebut dengan stone heart. Karena dia berhenti, kaku, berkontraksi, dan dia stop. Ya, jadi kaku jantungnya karena hiperkalsemi di dalam otot jantung. Ini namanya stone heart. Nah, kondisi calcium load itu sebenarnya wajar dan normal ketika memang dia keadaannya iskemik. Jadi tapi tidak menimbulkan stone heart ya. Jadi calcium load itu wajar dalam keadaan iskemik karena memang prosesnya iskemik. Jadi ada penumpukan kalsium dalam sel jantung. Ya. Nah, yang berbahaya ketika calcium load ini berlanjut atau terjadi ketika reperfusi injury gitu. Jadi yang kondisi yang tadi saya sudah ceritakan, ketika terjadi reperfusi atau darah mengalir lagi ke dalam jantung, ya, itu transport mitokondria permeable-nya itu lebih terbuka. Nah, mitokondria ini kan dia terjadi metabolisme kan, dia menghasilkan reaktif oksigen spesies nih. Ya, reaktif oksigen spesies inilah yang bisa menambah atau memicu terjadinya stone heart ya. Jadi calcium load ditambah dengan reaktif oksigen spesies ya, dia akan memicu terjadinya stone heart atau hiperkontraktur atau kaku ya. Nah, tapi ke dalam kondisi iskemia ya, pertukaran antara ion hidrogen yang iskemik dan sebagainya, akibat iskemik, kemudian CA-load itu terjadi, tapi tidak menimbulkan stone heart. Stone heart-nya nanti ketika sudah reperfusi, jantungnya sudah mulai mau berdetak lagi, nah timbullah dia stone heart. Oke, tentang cardioplegic konsiderasi ya, atau pertimbangan cardioplegic ya. Oke. Jadi blood versus kristaloid nih. Jadi ternyata cardioplegic itu banyak pertimbangannya. Apakah mau pakai blood, mau pakai kristaloid. Tentang delivery-nya lebih banyak lagi. Nanti akan kita bahas. Yang pertama kita fokus di blood versus kristaloid. Ketika kita menggunakan blood cardioplegic, apa sih keuntungannya atau positifnya? Yang pasti better oxygen delivery. Ini sebenarnya debatable ya. Karena apa? Karena cardioplegic yang kita kasih dalam kondisi dingin, ya, darah yang kita kasih ke jantung dalam kondisi dingin. Nah, dalam kondisi dingin itu oksigen akan lebih susah dilepas ke jaringan sel. Dia akan lebih mudah akan tetap diikat atau ikatannya akan kuat sekali. Jadi kurva disosiasinya tadi kalau sudah disampaikan sama dokter pun dia akan bergeser ke kiri. Artinya oksigen akan susah dilepas, ya. Tapi walaupun susah dilepas,
ada konsumsi oksigen yang memang ada oksigen yang dilepas dalam beberapa jurnal. Jadi pada saat suhu 20 kita memakai 20 derajat Celcius cardioplegic, oksigen yang dikeluarkan sekitar 40% dari oksigen kontennya. Semakin dingin, oksigen yang dikeluarkan akan semakin kecil. Nah, pada saat suhu sekitar 4 derajat Celcius atau 4-8 derajat Celcius, hanya sekitar 10 dari oksigen konten, 10 dari oksigen yang dikeluarkan dari total oksigen konten yang ada. Tapi artinya walaupun kecil tetap ada oksigen delivery di situ. Kemudian better buffering. Kenapa disebut dengan better buffering? Karena buffer yang dipakai di sini ada komponen histidin alami, karena dia menggunakan darah itu ada HB-nya pastinya. Nah, histidin itu ada dalam HB, ya, ada dalam HB dan dia merupakan buffer yang sangat bagus. Kalau nggak pakai darah, buffernya bisa pakai HCO3, bisa pakai TAM. Tapi kalau dia buffernya pakai darah, sudah ada histidinnya sendiri untuk membuffer. Kemudian provide nutrien, pasti karena di darah ada nutrisen ya. Kemudian ada oncotic pressure yang bagus nih. Oncotic pressure-nya karena kita pakai darah, pasti oncoticnya juga terjaga. Kemudian better rheologic flow, ya, karena yang kita alirkan adalah sel darah merah atau darah. Beda dengan kita mengalirkan cairan atau kristaloid di dalam koroner. Itu positifnya dengan ketika kita menggunakan blood cardioplegic. Ya. Kemudian ini ada tanda panah merah kita menyimpang. Jadi edema yang menjadi efek negatif dari kristaloid akan menjadi tidak akan terjadi pada blood cardioplegic. Ya. Kemudian apa sih kerugiannya? Ini mengganggu lapang pandang sebenarnya kalau blood cardioplegic itu, karena darah yang keluar itu cairan yang keluar dari sinus coronaris itu berupa darah, sehingga dia akan menutupi lapang pandang operasi. Itu jadi akan kelihatan lebih baik kayak banjir-banjir gitu. Makanya kadang perlu pasang ventingnya harus akurat. Kemudian special delivery konsiderasi. Jadi tetap harus dipertimbangkan ini kita mau pengirimannya atau deliverynya seperti apa. Kemudian yang paling dekat dengan kita yang bisa kita amati adalah mengganggu hemodinamik, karena kita kasihnya dengan mencuri dari flow main pump ya. Jadi ketika kita ngasih plegic pasti flow main pumpnya akan kecuri ya. Jadi tapi mungkin teman-teman perfusi bisa ngakalin dengan menaikkan flow main pumpnya atau seperti apa. Kemudian mungkin bisa jadi problem setup. Jadi setupnya ini katanya ribet ya. Kalau clear kan dia terpisah nih, sirkuitnya nggak nyatu sama sirkuit CBB. Tapi kalau blood ini kan dia nyatu dengan sirkuit CBB, sehingga mungkin beberapa orang akan merasa ini ada masalah ketika setup. Bagaimana dengan menggunakan crystalloid cardioplegic? Crystalloid cardioplegic itu akan menurunkan ischemic time ya. Tapi ini kalau menggunakan krill cardioplegic yang single dose ya. Kalau yang pakai yang intermittent dose ya enggak. Kemudian linear oksigen disosiasi. Jadi oksigen disosiasinya kurvanya linear ya, berbeda dengan darah. Jadi enggak ada pertimbangan yang harus kita pikirkan. Better field visualization. Jadi lapangan operasinya akan jauh lebih jelas. Kemudian mudah setupnya. Tapi kerugiannya bisa menimbulkan edema dan kita harus berpikir bahwa tidak ada flow koroner di situ, ya. Mas Sofa, waktunya 5 menit lagi ya. Oh, 5 menit lagi. Sebentar lagi nih saya kebut. Nah, ini tentang set blood cardioplegic ya. Ini yang pertama, myoterm ini masih ada di harapan kita yang kita pakai ya. Kemudian ini yang CSC14 ini udah belum ada lagi di harapan di Heartkit di tempat saya. Kemudian CSS ini udah ada ini untuk
masih sering kita pakai. Nah, kelebihan ini setnya memang berbeda-beda. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini penting, apakah set blood cardioplegic yang kita miliki itu integrated nggak dengan heater cooler terminal ya? Kalau kita lihat tadi di Myoterm dan CSC14 itu dia ada heater cooler integrated ya. Dan itu penting karena suhunya yang kita kirim bisa lebih optimal. Jadi 4 derajat ya 4 derajat. 10 derajat ya 10 derajat. Nah, kalau nggak ada integrated heater coolernya itu bingung kita. Paling suhunya bisa kita lihat sih kalau misalnya itu memang ada, tapi itu nggak real sesuai yang kita set. Kita hanya mengandalkan direndam pakai es saja gitu. Kemudian recirculation access. Jadi karena di set blood cardioplegic itu harus ada recirculation access untuk nanti dipakai ketika teman-teman atau dokter bedah minta warm reperfuse atau hot warm reperfuse ya, itu harus dipakai. Kemudian klem ya, jangan lupa harus ada klemnya nih karena nanti kalau nggak ada klem kita susah nih, nggak bisa kerja. Kemudian Y1/4 ya untuk menghubungkan antara cardioplegic set dan CPB set. Nah, ketika strategi nanti bisa dipasang strike konektor 1/4 ya, kemudian kita pasang 3W untuk strategi MAF supaya MAF-nya memanfaatkan integrated heater cooler di CPB. Jadi MAF-nya masih tetap hangat. Karena MAF itu kalau kita lakukan MAF tanpa penghangatan akan menimbulkan hipotermi. Jadi suhu pasien akan turun walaupun ketika off CPB udah 36,5 atau di 37, tapi ketika off CPB kita MAF pasti suhunya akan turun. Karena alirannya kita curi dari MAF yang tidak terpanaskan atau dihiterkan. Warm reperfuse ya. Jadi apa namanya? Kita harus tahu konsep warm reperfuse ya. Jadi apa namanya? Warm reperfuse itu artinya hanya darah saja yang kita kasihkan ke pasien. Kalau hot shot berarti kita ngasih plegic dalam keadaan hangat atau hiperkalemia reperfusion. Mungkin supaya teman-teman sepakat di sini ketika ada surgeon atau kalau ada surgeon yang salah kaprah, kita ingatkan nanti mau hot shot ya kayak gitu. Hot shot berarti pakai plegic. Enggak, oh berarti warm reperfuse ya dok, kayak gitu. Supaya sepakat sebenarnya, supaya sepakat nih, ya enggak beda-beda maknanya. Nah ini tentang cardioplegia delivery, apakah hangat atau dingin ya, warm atau vs cool. Nah kalau warm itu ada sih memang center yang memakai warm, tapi di kita kayaknya nggak pernah ya. Warm itu hanya dipakai untuk kayak yang tadi warm reperfuse atau hot shot kayak gitu. Jadi sebelum cross clamp off diberikan cardioplegic yang hangat dulu atau diberikan darah yang hangat dulu kayak gitu. Jadi reperfusi aja atau hot shot tapi dia hangat tapi menjelang cross clamp off. Nah, ternyata menurut penelitian itu bisa menurunkan angka post operatif atrial fibrilasi katanya kalau dikasih hangat sebelum cross clamp off. Kemudian apakah dikasih antegrade atau retrograde ya? Ini tergantung kasus tentunya, nggak mungkin kita aortic regurgitasi kita paksa pakai antegrade ya. Harus ada kombinasi dengan retrograde. Kemudian continuous atau intermittent, kemudian pakai pump, pakai gravitasi atau pakai pressure itu di sebelah contohnya ada memberikan HTK ya. HTK dengan pakai gravitasi, kemudian di sebelahnya lagi menggunakan infus menggunakan pressure ya. Ingat kalau pakai pressure ada satuannya kita harus pakai apa namanya monitor juga supaya tidak ketinggian pressure-nya. Ini beberapa jurnal ya. Di beberapa ada jurnal yang menyebutkan bahwa blood cardioplegic ya memang lebih baik dalam segi proteksi mioka dibanding dengan kristaloid cardioplegic. Dalam hal apa? Dalam hal length of stay-nya, dalam hal kemudian peningkatan enzimnya ya. Jadi enzimnya
akan mudah lebih turun. Kemudian kejadian infak dan kematian sel. Ini di jurnal lain disebutkan ya, dia tidak bisa menemukan mana yang lebih superior pada pasien ya ketika prolong cross climb ya. Ini menemukannya. Tapi dia sih suggest bahwa blood cardioplegic lebih preferable. Jadi lebih di ini kan. Ini di penelitian yang lain ya, kita bisa melihat bahwa pada tentang mortalitas setelah 30 hari, ternyata pemakaian kristaloid cardioplegic lebih tinggi daripada blood cardioplegic. Kemudian penggunaan ventilasi juga kristaloid lebih tinggi dari blood. Kemudian 6 bulan mortality di kristaloid juga lebih tinggi angkanya. Kemudian di length of stay di ICU di kristaloid juga lebih banyak ya. Oke. Nah, ini juga di beberapa jurnal yang lain disebutkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ternyata antara clear dan blood. Tapi dari extra cost, blood cardioplegic lebih hemat katanya ya. Nah, ini jurnal yang lain menyebutkan bahwa custodial atau HTK lebih oke nih, lebih bagus dibanding cardioplegic. Tapi ini pada kasus TGA, pada kasus anak yang cross clamp-nya sangat lama gitu ya. Jadi itu. Ini kita bisa lihat ya post operative time-nya ya. Nah, ini mungkin udah mau tutup nih. Jadi komponen di cardioplegic protection itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah pendekatannya ya. Pendekatan cardioplegic, tentang cardioplegic yang harus kita kasih di temperatur berapa, harus kita kasih pakai apa, itu termasuk pendekatan cardioplegic. Kemudian solution itu sendiri kita menggunakan cairan cardioplegic jenis apa. Kemudian paham juga tentang reperfusion, karena ini bahaya yang tadi ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga tentang waktu. Seberapa bagusnya cardioplegic yang kita berikan atau myocardial protection yang kita pakai, kalau cross clamp-nya lama, kalau operasinya lama, jantung juga pasti akan jelek. Itu. Oke, ini sebagai penutup presentasi tentang penyakit, kita harus buat 2 kebiasaan atau 2 pemikiran. Yang pertama untuk membantu atau minimal tidak membahayakan pasien. Jadi tujuannya kita 2, membantu pasien atau minimal tidak membahayakan pasien. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Ada 2 pertanyaan nih, Mas Sofa, di kolom Q&A dari Mas Febri. 2 pertanyaan dari orang yang sama. Yang pertama, apa yang membuat kardioplegia diberikan setiap 20 menit? Apakah karena efek kalium yang bertahan hanya 20 menit? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan custodial? Apa yang membuat dia lama tidak diberikan kembali? Mungkin maksudnya single shoot kali ya. Baik. Silakan. Ya, terima kasih Mas Febri. Nggak kelihatan ininya ya, gambarnya ya, nggak kelihatan orangnya ya. Halo Mas Febri dari Surabaya, bagaimana keadaannya? Apakah sehat-sehat saja? Ya, juga nggak bisa balik ngomong ya. Baik, pertanyaannya sangat bagus dan sangat klinik ya. Jadi apa sih yang membuat clear cardioplegic seperti yang kita pakai sehari-hari itu harus diulang selama 20 menit ya, itu secara teori, walaupun pada prakteknya kadang bisa nyampe 30, bisa nyampe 40,
Kalau dia nggak beating, nggak ada tanda-tanda beating itu nggak dikasih, itu ada surgeon yang seperti itu. Namun kita bahas secara teori dulu. Apa yang membuat quadriplegic ini? Ini jawabannya sama ya, Uni Hilda ya, sama yang kedua jadi satu. Jadi yang menyebabkan dia harus dikasih lebih cepat pada yang extracellular quadriplegic karena dia menghentikan jantung dalam keadaan depolar. Dalam keadaan depolarisasi. Nah, dalam keadaan depolarisasi itu oksigen konsumsinya jauh lebih tinggi daripada ketika dia berhenti dalam keadaan rest atau istirahat ya. Bayangkan saja, saya harus berhenti ketika saya memanjat pohon dan saya harus bertahan di pohon. Pasti kekuatan saya bertahan akan jauh lebih sedikit waktunya ketika saya beristirahat di dalam nggak naik pohon atau duduk misalnya atau berdiri. Itu gampangnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah karena arrestnya di dua waktu yang berbeda. Arrest yang pertama untuk clear quadriplegic itu pada waktu clear quadriplegic yang hiperpotasium ya, itu pada waktu depolarisasi. Kalau HTK itu dalam keadaan non depolarisasi atau dalam keadaan istirahat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di HTK itu dia ada energi yang dikasih. Di kustadiol itu dia energi yang dikasih untuk substrat metabolik dia, yaitu alfa ketoglutarat, sehingga metabolisme tidak menimbulkan asidosis yang lebih berat pada intraseluler. Sementara pada potasium pada blood quadriplegic misalnya atau yang ekstraseluler itu nggak ada elemen tambahan, atau kalau tambahnya ya glukosa misalnya ya, ada tambahan glukosa. Kemudian itu untuk substratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena adanya, jadi kalau kalium itu Mas Febri, kalium itu dia ada channel yang leak. Jadi walaupun dia dikunci tadi di fase 3 ya, di fase 3 itu kan tadi dikunci nih. Dia enggak di fase 3 itu dikunci supaya dia enggak balik ke polar nih. Enggak balik ke istirahat ketika kita menggunakan extracellular quadriplegic. Kan ingat di fase 0 tadi naik fase 1, fase 2, fase 3, begitu mau menuju ke fase 4 karena di fase 4 itu ada kalium, di ekstraselulernya itu ada kalium, jadi dia nggak keluar kan kaliumnya. Nah, tapi ingat bahwa di kalium itu dia ada potasium channel leak, jadi bisa bocor. Jadi bisa bocor, akhirnya dia bisa merembes kayak gitu. Nah, tapi secara fisiologis itu natrium berbeda. Natrium itu tidak ada, sebenarnya ada, tapi dia range-nya lebih kecil dan lebih sedikit. Namanya window sodium. Jadi memang ada celahnya, tapi dia tidak selik dari kalium, sehingga resting membran potensialnya HTK ini lebih diem gitu. Tapi kalau yang di potasium itu karena ada leak, ada bocor, dia bisa lebih balik lagi ke resting potensial. Nanti resting potensial di negatif 70, natrium bisa masuk lagi. Nah, jadi dia akan kembali beating. Begitu Mas Febri, ada 3 alasan mungkin secara penjelasan ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Sofa. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Febri. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Yang ketiga dari Suryati. Iya. Berapa lama waktu maksimal aorta cross clamp untuk mencegah terjadinya kejadian peningkatan SIRS? Apakah tergantung juga dengan penggunaan kardioplegia? Ya. Karena ada kardioplegia, ada suhu, ya, ada kardioplegia, ada suhu yang mempengaruhi untuk peningkatan inflamasi dan atau peningkatan iskemik di otot jantung. Jadi seberapa lamanya tergantung jenis kardioplegia yang kita kasih ya. Di teori misalnya kita nanti boleh ulas teori di kayak extracellular cardioplegic 15 sampai 20 menit. Tapi di HTK bisa sampai tadi yang menyambung pertanyaan Mas Febri bisa jauh lebih lama, bisa 180 menit, bisa lebih lama.
Tapi intinya apakah tergantung dari quadriplegic? Iya, dan selain quadriplegic juga dengan hypothermic strategi, karena hypothermic strategi akan menurunkan oksigen consumption di otot jantung. Ya. Jadi sebenarnya ada waktu maksimalnya nggak tuh? Karena pertanyaannya ada berapa lama waktu maksimal untuk mencegah terjadinya kejadian SIRS? Waktu maksimal secara teori tergantung dari cairan quadriplegic yang kita kasih ya. Kalau cairan quadriplegicnya blood ekstraseluler ya 20 menit teorinya ya, 20 menit teorinya. Kalau pakai HTK ya 3 jam. Okay. Yang lebih sampai 3 jam. Oke. Tapi kalau yang blood itu intermittent ya, jadi cross claim-nya ya, bisa panjang sebenarnya. Bisa panjang, intermittent, cross claim-nya bisa panjang, operasinya jadi bisa lebih panjang. Itu. Kalau makin panjang bisa bikin selular edema juga. Nanti selular edema bisa yang tadi itu, yang misalnya udah terjadi selular edema, ya udah inflamasinya juga nanti jadi akan bertambah dan lain sebagainya. Okay. Begitu Ibu Suryati, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian selanjutnya, oh ya ditanya, maksud saya Pak waktu cross claim-nya tadi ya, udah dijelasin ya. Cross claim time ya sebenarnya kalau nggak cross claim time akan jauh lebih bagus, gitu. Jadi sebenarnya secepat mungkin lebih baik. Gitu secepat mungkin, ya secepat mungkin karena begitu kita udah cross claim time nih, udah nih waktu kan jalan terus nih. Justru pertanyaannya sampai seberapa lama? Bukan seberapa lama, seberapa sebentar. Seberapa sebentar tidak menimbulkan tadi SIRS tadi misalnya. Ya sesebentar mungkin kayak gitu. Mungkin seperti itu. Semakin lama justru beresiko semakin SIRS gitu ya. Iya. Apapun penggunaan kardioplegicnya. Apapun menggunakan kardioplegicnya karena tadi jadi begitu kita menggunakan kardioplegik udah di cross claim deh intinya, apapun kardioplegik yang kita pakai ketika itu udah di cross claim nggak ada coronary blood flow, berarti intraseluler itu dia iskemik ya. Nah nanti ya itu dari iskemik begitu dia nanti cross claim off atau rewarm, itu mitokondrianya akan kebuka, padahal mitokondrianya itu waktu iskemik dia metabolisme terus. Nah, metabolisme waktu iskemik itu banyak menghasilkan reaktif oksigen bebas ya. Nah, akhirnya begitu rewarm, mitokondrianya MTP-nya kebuka, ROS-nya kebuka gitu. Jadi paling bagus ya jangan sampai ada iskemik gitu. Jadi itu mungkin ya Bu Suryati. Metabolisme anaerob jadi aerob gitu ya. Ah iya begitu. Metabolismenya jadi anaerob ya, menjadi anaerob. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Semoga puas nih siapa? Mbak Suryati. Mbak Suryati ya. Kita udah di penghujung acara nih Mas Sofa. Bisa kasih closing statement nggak? Kira-kira apa nih closing? Aduh, closing statementnya apa ya? Ya intinya sih tadi yang saya sampaikan. Kita itu kalau mau ada sama pasien, minimal tujuan kita itu 2. Yang pertama kita membantu pasien. Kalau kita nggak bisa membantu, minimal kita nggak membahayakan pasien deh, gitu. Udah itu aja. Jadi tujuan kita membantu. Waduh, saya nggak berani nih ngebantu. Ya udah, kamu jangan membahayakan pasien. Nah, untuk 2 hal itu khusus untuk kita memang harus belajar. Ya, membantu itu harus pakai ilmu sebenarnya. Kalau nggak pakai ilmu ya agak susah ya. Jadi minimal kita belajar bareng-bareng. Saya pun di sini harus banyak belajar. Karena saya juga di sini juga banyak para senior-senior saya dan saya juga masih dalam kategori newbie jadi perfusionis. Artinya saya harus banyak belajar. Belajar itu nggak ada batas waktunya. Kayak forum kali ini kan kita belajar. Nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih nggak pinter. Semuanya masih perlu belajar. Kita buka buku. Habis ini saya juga buka jurnal, buka buku lagi. Apakah benar tadi ada yang saya salah kayak gitu. Teman-teman juga benar nggak yang disampaikan sama Mas Sofa? Itu hari harus belajar minimal dengan pasien kita harus membantu, kalau nggak bisa membantu jangan membahayakan pasien. Itu saja Uni, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sofa. Semoga pengalaman dan ilmu yang kita share pada pagi hari ini sampai siang hari ini banyak manfaatnya bisa diambil
Dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari panitia, dari saya sebagai moderator, dari pembicara, mohon maaf kalau ada kesalahan. Acara saya kembalikan ke Mbak Putri.